Terima kasih Kak. Terima kasih buat Kak Arisan, berkasih kesempatan lagi untuk mengajar adik-adik semuanya nih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ada berapa nih? 15 juta orang ya. Ada 15 juta orang yang malam ini sedang malam mingguan belajar bersama ya. Oke, semoga kabarnya semuanya sehat ya. Semangat terus belajarnya. Eh, saya akan mendampingi malam ini untuk belajar matematika ya. Oke, baik. Saya langsung ke materi. Jadi malam ini schedule-nya kita akan belajar mengenai apa nih? Persamaan linear dan persamaan garis. Secara nama ya, sebenarnya sama ya, sama aja namanya. Persamaan garis atau persamaan linear atau program linear atau sistem linear kurang lebih sama ya. Pokok-pokoknya sama. Jadi eh, mungkin ini bisa dibilang menjadi satu bab gitu ya. Oke, selama mungkin kurang lebih 90 menit ke depan saya akan coba untuk sampaikan 10 soal ya. Saya agak sedikit sudah berubah dibanding yang sebelumnya ya, biar lebih efisien gitu. Oke, yang perlu saya garis bawahi pertama adalah ini biasanya soal-soal linear atau garis itu nanti dihubung-hubungkan dengan parabola, lingkaran dan lain-lain. Selalu seperti itu. Jadi kayak kayak kombinasi ya, dikombinasikan dengan bab yang lainnya. It's okay, nggak usah bingung, nggak usah ragu. Nanti pasti akan saya bantu untuk menjelaskannya. Gitu ya. Baik, ya akan berlama-lama. Ini ada yang cek nih, sebentar ya. Oh, oh sorry. Suaranya agak kecil, Kak. Tes, 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 tes. Gimana? Suara saya jelas? Ini agak jelas Kak, udah agak jelas. Jelas ya, lumayan ya. Oke, sip. Malam, Kak. Yes, Muhammad Surya Nugraha. Malam juga Surya Nugraha. Oke, baik. Oke, alhamdulillah ada 20 orang. Kita langsung ke nomor satu, sebentar ya. Saya coba dulu soalnya. Oke, ada soal nomor satu seperti ini ya. Apa ini? Sorry, saya kasih nama dulu ya. Ini nomor satu ya. Garis yang melalui titik 0,0 dan A, B. Ya, ada sebuah garis yang melalui ini ya. Itu berpotongan tegak lurus dengan garis singgung kurva ini. Di mana perpotongannya P, di A, B ya perpotongannya. Seperti itu. Jika P berada di kuadran 2, maka A plus B-nya berapa? Oke, jadi poinnya ada dua garis ya. Ada dua garis seperti ini yang saling tegak lurus. Yang dia saling tegak lurus. Gitu ya. Ini garis satu, ini garis dua. Poin pertama itu. Oke. Kemudian satu garisnya ini itu adalah sama sama dengan garis singgung dari kurva ini. Kalau saya gambarkan sekilas ya, mungkin mungkin kalau eh, mungkin seperti ini ya. Ini adalah kurva, kurva Y sama dengan 9/2 min X kuadrat. Kemudian ini adalah garis singgungnya. Ini misal aja ya, saya nggak pasti apa namanya garisnya atau kurvanya. Ini namanya garis singgungnya. Garis singgung. Nah, garis ini itu tegak lurus dengan garis yang lainnya seperti ini. Oke, di titik apa? Di titik A, B. Seperti ini titiknya A, B. Dia hubungan tegak lurus. Bisa ya dipahami ya? Soal nomor satu ya. Dibayangkan terus dipahami dulu. Oke, sudah. Kalau sudah bisa, saya lanjut ke penyelesaian masalahnya gitu ya.
Nah, pertama, saya mencari ini dulu, garis yang melalui 0,0. 0,0 sama A, B. Yang saya cari apa? Yang saya cari hanya gradiennya. M sama dengan ya apa? Y2 min B1 per X2 min X1. Ini rumusnya ya. Saya masukkan ini satu, sorry, ini satu, ini dua. Yang atas satu, yang bawah dua ya. Kita menjadi Y2 berarti B dikurangi 0 per A dikurangi 0 sama dengan B per A. Oke, ada yang salah dari sini? Tidak ada ya? Oke, sip. Ini adalah gradien garis pertama. Seperti ini. Nah, gradiennya itu juga bisa dicari dari mana? Dari ini, garis singgungnya. Gradien itu sama aja rumusnya dari Y aksen sama dengan Y aksen, toh ya, ya. Yang pertama ya, turunan pertama dari kurva ini. Maka kita bisa turunkan ya. Gradien sama dengan turunan pertama sama dengan 9 per 2 diturunkan nggak ada, 0 ya. Turunannya ini adalah min 2x. Seperti itu. Nah, eh, garis ini, garis singgung ini itu melalui titik namanya A, B. Otomatis saya bisa ganti X-nya dengan A ya. Maka gradiennya adalah min 2A. Seperti itu. Artinya, kalau ini min 2A ini adalah B per A, yang bawah adalah B per A, ini bisa kita samakan ya. Menjadi apa? Menjadi min 2A sama dengan B per A. Oke, seperti itu ya. Sebentar. Oke, maaf, maaf. Ini ada kesalahan. Bentar ya, bentar, bentar. Ada yang miss. Maaf, maaf. Saya hapus dulu. Sampai, oke, sampai sini ya. Ini sama dengan min 2 X-nya kita ganti dengan A ya. Ini adalah gradien garis kedua. Oke, ini garis pertama, ini garis kedua. Nah, karena dia saling tegak lurus, maka hubungannya saling tegak lurus ya. Itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini rumusnya. Hubungan saling tegak lurus. Maka saya bisa tuliskan B per A dikali min 2A sama dengan min 1. Ini bisa saya lakukan cocok, ini habis, maka B sama dengan setengah ya, pindah ruas. Dapat ya, B-nya setengah. Gitu ya. Sekarang saya dapat B-nya adalah setengah. Kalau B-nya setengah, A-nya berapa? Kita bisa masukkan ke persamaan kurvanya. Sangat bisa ya. Kurvanya berarti kan yang kita cari ya A, B ya. A, setengah. Kita masukkan ke persamaan apa itu? Y sama dengan 9 per 2 min X kuadrat. Berarti sama dengan setengah sama dengan gitu ya, 9 per 2 min A kuadrat. Seperti ini ya. Oke, kita masukkan, kemudian kita pindah ruas, berarti A kuadrat sama dengan 9 dikurangi 1, 8 per 2 atau 4 ya. Maka A sama dengan plus minus 2. Ya, plus minus 2. Maka dapat ya, dapat A-nya, dapat B-nya. Lalu di soal diketahui ya, jika P berada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 itu artinya kan A-nya negatif ya. A-nya negatif, B-nya positif. Ya, kuadran 2 di sini ya. A-nya negatif, B-nya positif. Maka A, B, A, B itu sebenarnya adalah min 2, bentar, min 2, setengah. Min 2, setengah. Betul ya, min 2, setengah. Sip. Dapat ya angka-angkanya min 2, setengah. Yang diminta adalah A plus B. Berarti min 2 ditambah setengah. Atau sama dengan berapa ini? Min 1,5 ya, min 3 per 2. Maka jawaban yang paling tepat yang A. Oke, nomor 1 selesai. Silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Saya kasih waktu dulu untuk mencernanya. Silakan.
Ya, silakan. Kalau ada yang tanya, silakan. Kak, itu di room chat ada yang tanya, Kak. Kenapa? Di room chat ada Halo. yang Oh, bentar, 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 bentar ya. Saya belum buka, bentar ya. Pak, itu M sama dengan Y aksen dapat dari mana ya? Oke, baik, saya jawab ya. Satir Handal. Oke, baik. Ini adalah rumus ya. Rumus untuk mendapatkan gradien itu bisa didapat dari turunan pertama dari kurvanya. Boleh ya. Jadi ini adalah sebuah rumus untuk dapetin gradien itu sama dengan turunan pertama dari kurvanya. Itu mungkin siapa namanya ini? Uh, Satir Handal gitu ya. Bisa dipahami Satir Handal. Restu Restu Arya. K itu M ya. Oh, sama ya. Sama pertanyaan sama. Restu sama sama. Oke. Oke, thank you, thank you. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan nomor satu. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya coba lagi lanjutkan. Sebentar ya, nomor dua. Sebentar. Oke. Um, sorry, salah ya. Nomor dua itu ini ya. Oke, ada soal nomor dua seperti ini ya. Ada di semuanya. Apa itu? Sebentar saya sebut dulu ya. Nomor dua. Jika X plus Y plus 2ZK gitu ya, kemudian X plus 2Y plus ZK juga, kemudian 2X plus Y plus ZK juga, terus K-nya nggak boleh nol ya, K-nya nggak boleh nol, terus X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat itu diekspresikan dalam bentuk K menjadi apa ya. Ini adalah apa namanya pilihan jawabannya dalam bentuk K.
Jadi poinnya ini sama semua ya, bahwa ini sama dengan ini sama dengan sama semuanya. Betul ya? Sama semuanya, nggak ada yang beda dari situ. Oke, um, gimana langkahnya? Mungkin saya saya gunakan gini aja deh ya. Langkahnya ini saya sebut satu, ini saya sebut dua, ini saya sebut tiga. Ya, karena masing-masing adalah K ya, saya bisa tulis satu dan dua dulu. Saya jabarkan satu dan dua itu menjadi apa? Ini kan sama-sama K nih ya, maka saya bisa langsung bikin seperti ini. X tambah Y tambah 2Z sama dengan X plus 2Y tambah Z. Sebentar ada Z masuk. Kak, kok layarnya hitam? Hitam maksudnya gimana? Kak Arisan ada masukan layarnya Masih hitam ya, kenapa ya? masih kelihatan Kak. Mungkin baru join kali. Masih loading kali mungkin. Oh, oke oke ya. Enggak ada masalah kok, aman kok apa namanya ini. Si Aman. ya. Mungkin loading. Oke, ini oh ya, benar ya. Mantap, mantap. Satir handal. Oke, good good ya. Dapat ya 3/16 K kuadrat. Bagus ya. Satir luar biasa. Mantap. Langkahnya hampir sama seperti ini ya. Oke, baik. Saya teruskan ya. Ini bisa kita coret ya. Ini habis. Sebentar saya pakai warna lain. Ini habis, ini habis. Ya. Kemudian udah ya, ini aja. Maka Z sama Z, Y sama Y. Ini menjadi 2Z min Z adalah Z sama dengan 2Y min Z adalah Y. Maka kita dapat ya persamaan pertama ini. Terus dengan langkah yang sama, kita kerjakan yang habis 1, 2, kita kerjakan yang 1, 3. 1 dan 3. Kita kerjakan 1 adalah X plus Y plus 2Z sama dengan apa itu 3. 3 adalah 2X plus Y plus Z. Seperti ini ya. Yang sama kita hilangkan. Ini yang sama ya. Maka kesimpulannya adalah ini kan 2Z ya, 2Z ini. 2Z kurang Z, Z sama dengan 2X kurang X adalah X. Ini. Maka dengan cara yang sama nanti dapat 2 dan 3, sorry, benar ya, 2 dan 3 ya, 2 dan 3 belum, itu akan menjadi seperti apa? 2 dan 3. Berarti X plus 2Y plus Z sama dengan 2X plus Y plus Z. Ya, ntar saya coret ya, ini habis, kemudian berarti Y sama Y tinggal Y di sini ya, ini 2X min X adalah X. Kesimpulannya sama semua ya, bahwa X sama dengan Y sama dengan Z. Sorry, sama dengan ini ya. Ini kesimpulan akhirnya. Bahwa X sama dengan Y sama dengan Z. Gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau gitu karena mintanya diekspresikan dalam bentuk K, saya gunakan salah satu aja ya, yang persamaan satu misalkan. Saya jabarkan menjadi X tambah Y tambah 2Z itu sama dengan K. Ini sama aja setara dengan semuanya X ya. Ini sama aja dengan X tambah 2X sama dengan K. Atau 4X sama dengan K. Atau X sama dengan K per 4. Seperti ini. Dengan cara yang sama, Y pasti sama nih, 4K per 4. Z pasti sama, K per 4. Semuanya K per 4. Kalau gitu yang diminta di soal apa sekarang? Yang diminta adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Itu sama aja dengan K per 4 dikuadratkan ditambah K per 4 dikuadratkan ditambah K per 4 dikuadratkan. Atau sama aja 3 kali ya. 3 kali apa? 3 kali K per 4 kuadrat sama dengan 3 kali K kuadrat per 16. Kan 4 kali 4, 16. Jadi jawabannya 3 K kuadrat per 16. Atau yang B ya jawabannya ya. B jawabannya. Opsi B untuk K kuadrat 3K kuadrat per 16.
sama kayak jawabannya siapa ini namanya Satir kalau nggak salah ya Satir ya tadi ya. Oke, uh, ya Satir handal. Oke, good ya Satir pinter sudah dapat jawabannya B. Silakan dipahami. Kalau ada yang ditanyakan bisa bisa langsung disampaikan. Nomor 2. Silakan. Ya, pertanyaan. Ya. Oke, Kak, lanjut. Oke, thank you lagi ya. Nomor 3. Maaf, sebentar. Bahaya nih, bahaya. Apa ini? Sorry, sorry. Ini baterai masalah. Aduh, Kalisan maaf, maaf banget. Saya nggak tahu tiba-tiba ini drop apa namanya, laptop saya. Aduh, nih, bentar ya. Nah, kayaknya, oh ya, drop banget nih laptop saya. Oke, baik, baik. Sebentar ya, nomor 3. Oke, nomor 3 ada sistem persamaan seperti ini ya. X plus, sorry, X per A plus Y per B sama dengan A plus B. Ini salah ya. Ini mestinya X per A kuadrat plus ini Y per B kuadrat. Ini keliru nih. Ini mestinya Y per B kuadrat. Ini Y per B kuadrat sama dengan 2 gitu ya. Dengan A-nya lebih besar 0 dan apa itu? Dan B-nya lebih besar 0. Jadi semuanya positif. Nilai dari X min Y per A min B berapa gitu ya. Yang diminta di soal seperti ini. Nah, ternyata pilihan jawabannya itu memuat ini. Memuat dalam bentuk A atau B atau angka 1. Jadi lebih condong banyak yang A sama B-nya ya, kurang lebih seperti itu. Um, Gimana langkahnya? Saya coba mengerjakan dari yang atas dulu ya. Yang mana yang ini? X per A ditambah Y per B sama dengan A plus B. Itu bisa saya kerjakan mungkin seperti ini langkah. Kalau saya seperti ini ya. Yang lain boleh sih pakai cara lain nggak ada masalah. Saya mencoba mendekati seperti ini. Ini saya kali dengan A. Tujuannya supaya menjadi X sama dengan ya X gitu ya. Kemudian plus A per BY itu sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat plus AB ya. Dikali A semua ya. Ini saya sebut sebagai persamaan dua lah ya.
kurang lebih gitu. Nah, yang kedua itu saya bikin seperti ini. X yang ini ya, X per A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 2. Lagi-lagi saya manipulasi cara seperti ini. Ini saya kali dengan A kuadrat. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi X saja di sini. Maka ini jadi X ya, plus apa? A per B kuadrat Y sama dengan 2A kuadrat. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Kok dibalik, Kak? Sama aja ya, sama aja. Nggak ada apa beda, sama aja. Pasti hasilnya sama kok, nggak ada beda ya. Kemudian 1 sama 2 ini saya kurangi ya. Saya kurangi, berarti ini habis ya. Ini habis. Yang ini menjadi, maksudnya gini ya. Ini kurangi ini. Sebentar saya kasih keterangan ya. 1 minus 2 ya. Ini maksudnya di atas harusnya. Sebenarnya sama aja sih, nanti hasil akhirnya sama ya. Sama aja sebenarnya. 1 minus 2. Berarti ini kurang ini ya. Ini habis. Yang ini menjadi apa? Menjadi A per B kuadrat min A per B dikali Y. Gitu ya. A per B kuadrat min AB per Y. Itu sama dengan apa? 2A kuadrat ya. Ini min apa? A kuadrat plus AB. Atau A kuadrat min plus AB. Benar ya? Plus ya? Oke ya, plus ya. Oke, sih benar. Nah, ini saya sederhanakan dulu ya. Menjadi apa? Menjadi A per B kuadrat min AB dikali Y, gini ya. Itu sama dengan ini. Kurungnya dibuka ya. Dibuka. 2A dikurangi 1A kuadrat adalah A kuadrat, gitu ya. Kemudian min AB. Oke. Sudah ya. Sampai sini sudah. Nah, kemudian ini saya kali. Saya kali dengan apa? Saya kali dengan B kuadrat. Harapannya itu nanti membawa ke bentuk ini ya, adik-adik semuanya. Membawa ke bentuk seperti ini. A kuadrat min B kuadrat. Kalau dijabarkan adalah A plus B dikali A min B. Jadi tujuan mulianya seperti ini. Membawa ke bentuk seperti ini. Makanya kenapa harus dilakukan manipulasi seperti ini. Oke, ini akan menghasilkan A kuadrat. Ini ya, A kuadrat. Kemudian ini adalah min AB. Min ABY gitu ya. A kuadrat min ABY itu sama dengan, berarti apa itu? AB, sorry, bentar ya, saya hapus dulu. Ini saya tulis dulu gini aja. Menghasilkan apa? Menghasilkan B kuadrat dikali A kuadrat min AB. Oke, seperti itu. Ada kesamaan ya, ada di semuanya ada kesamaan. Mana kesamaan ini? A kuadrat min AB, A kuadrat min AB, sama ya? Sama persis nih. A kuadrat min AB, A kuadrat min AB. Ya, persis sama. Sehingga apa? Sehingga kita bisa simpulkan apa? Kesimpulannya adalah Y sama dengan B kuadrat. Ini kesimpulannya. Y sama dengan B kuadrat. Paham ya? Sekarang kita dapat nih. Kita dapat Y-nya adalah B kuadrat. Tinggal kita nyari apa sekarang? Nyari X-nya ya. Bisa menggunakan salah satu persamaan ya. Yang mana? Saya gunakan dari sini aja ya. X plus A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 2. Saya ganti Y-nya dengan B kuadrat. Menjadi X per A kuadrat plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 2. Maka menjadi X per A kuadrat plus 1 sama dengan 2. Maka X per A kuadrat sama dengan 1 ya, tidak ruas. Maka X-nya sama dengan A kuadrat. Dapat ya, dapat Y, dapat X. Kemudian kita kemana? Kita ke ini, ke yang diminta di soalnya. X min Y per A min B itu sama aja dengan, saya ganti ya, X-nya adalah A kuadrat, Y-nya adalah B kuadrat per A min B. Sama dengan, nah rumus ini persis dengan ini ya, A plus B, A min B. Saya jabarkan menjadi A plus
B dikali A min B. Per apa? Per A min B ya. Seperti ini. Ternyata ini sama persis ya. Ini sama persis nih. Ini habis ya, ini habis, ini habis. Sehingga hasil akhirnya adalah A plus B. Ini hasil akhirnya. Atau yang paling tepat pilihan opsinya yang E. Seperti itu mungkin adik-adik. Nomor berapa ini? Nomor 3. Silakan dipahami dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas, saya kasih waktu untuk bertanya ya. Silakan. Ya, oh iya, bentar ya, ada chat masuk, bentar. Ada masuk. Apakah ada cara cepat untuk memperoleh tujuan mulia tersebut, Kak? Irham Rahmat. Uh, menurut saya poinnya hanya yang namanya eliminasi ya. Sebenarnya itu aja, poinnya eliminasi. Eliminasi itu kan menghilangkan salah satu variabel, ya, menghilangkan salah satu variabel. Nah, yang saya lakukan adalah menghilangkan variabel X dulu. Kak, apakah boleh menghilangkan variabel Y? Sangat boleh ya, sangat boleh. Nggak ada salah. Cuman tekniknya mungkin beda beda orang, beda beda cara, beda apa ya istilahnya, beda operasi aljabarnya beda. Kalau saya menggunakan cara ini itu bukan berarti lebih cepat atau lebih apa ya, lebih bagus enggak. Eh, saya feel saya itu ngarahnya menghilangkan X dulu. Seperti itu. Tujuan saya seperti itu. Kalau cara lain, terus terang saya belum coba. Saya belum pernah coba dan belum pernah eksperimen. Mungkin itu ya, siapa namanya? Sebentar ya, saya cek lagi. Saya cek dulu. Apa namanya? Irfan Rahmat, ya. Mungkin Irfan bisa sharing dengan kami. Mungkin ya barangkali Irfan bisa lebih cepat atau lebih efisien, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan bisa sharing di forum ini. Gitu. Dan saya rasa yang saya rasakan sih ya, yang saya rasakan ketika saya mencoba, kayaknya ini bisa dianggap tergolong nggak terlalu lambat juga nggak terlalu cepat sih, seperti ini. Tujuannya menghilangkan X dulu. Mungkin itu ya, Irfan Rahmat, sekilas jawaban dari saya. Oke, yang lain? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, saya teruskan lagi nomor berikutnya. Sebentar. Bentar ya. Copy dulu. Bentar, masuk. Oke, paham Kak. Thank you Irfan. Oh, sorry, Irham Rahmat. Oke, maaf ya. Irham Rahmat. Oke, nomor 4 ada soal seperti itu. Yang diminta ini, nilai maksimum. Nilai maksimum A sehingga sistem persamaan ini itu mempunyai penyelesaian. Ya, jadi lagi-lagi saya di depan saya pernah sharing, saya pernah sampaikan ya, eh, sistem linier, persamaan garis itu selalu dihubung-hubungkan dengan lingkaran ataupun parabola ataupun yang lainnya.
eh, kayaknya nggak bisa berdiri sendiri ya, mesti harus seperti itu, gitu ya. Oke ya, kita kita nggak apa-apa ya. Ini kayak kombinasi soal ya antara antara apa ini? Antara linear dengan yang pangkat dua. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, yang dia minta nilai maksimum ya. Oke, caranya seperti apa? Caranya cukup mudah ini menurut saya ya. Jadi gini, kita bikin persamaan yang pertama ini itu menjadi x sama dengan apa? X sama dengan 4A min Y. Loh, Kak, kalau dibikin Y sama dengan sangat boleh ya, nggak ada masalah. Dibikin Y sama dengan atau X sama dengan sama aja. Insya Allah hasilnya sama ya, sama aja. Nah, setelah dapat ya X sama dengan, langkah berikutnya disubstitusikan ya, kemana ke persamaan yang di bawahnya, yang ini. Kita bisa langsung substitusikan ya, menjadi apa? 2 kali X kuadrat, berarti 2 kali 4A min Y dikuadratkan ya. Kemudian plus Y kuadrat sama dengan 12A. Oke, kita jabarkan ya, berarti ini adalah 16A kuadrat. Benar ya, 16A kuadrat min 8AY ya, plus Y kuadrat. Plus lagi Y kuadrat. Itu sama dengan 12A. Seperti ini. Saya kali dengan apa ini? Saya kali dengan 2 menghasilkan berapa? Menghasilkan 32A kuadrat min 16AY plus 2Y kuadrat ya, benar ya? Oke. Plus lagi Y kuadrat min 12A 0 ya. Berarti sekarang sudah di luas kiri semuanya. Y kuadratnya 2 tambah 1, 3 ya. 3Y kuadrat gitu. Kemudian apa ini? Min 16AY. Ini ya. Kemudian apalagi ini ya. Plus 32A kuadrat min 12A sama dengan 0. Gitu ya. Sudah kelihatan ya, ini sebuah persamaan ya. Sebuah persamaan apa namanya? Pangkat dua ya. Yang memuat Y di sini. Nah, langkah berikutnya adalah seperti ini, cukup mudah menurut saya. Jadi gini ya, ini kan harus mempunyai penyelesaian ya. Ketika harus mempunyai penyelesaian, sebuah PK tahu ya, persamaan kuadrat mempunyai penyelesaian, itu sama aja artinya dengan melihat D-nya. Tahu ya, D ya. D itu apa? D adalah diskriminan ya. Kan ada tiga macam ya diskriminan itu ya. D sama dengan 0, D sama dengan lebih kecil, D sama dengan lebih besar. Nah, yang mana yang sebuah PK mempunyai penyelesaian? Yaitu yang ini ya, yang D sama dengan 0 sama D lebih besar 0. Itu pasti mempunyai sebuah akar eh, yang berlainan, yang ini ya, yang lebih besar. Kalau yang sama dengan akarnya hanya satu, dia menyinggung. Kalau yang lebih kecil, dia nggak mempunyai akar. Bisa dipahami ya, mungkin sebelum saya teruskan pembahasan yang ini. Bisa ya? Ini syaratnya. Syarat sebuah PK persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian. Jadi dari sini itu kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan D-nya harus lebih besar sama dengan 0. Itu syaratnya. D harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke, baik. Saya akan teruskan. D itu apa? B kuadrat min 4AC ya. Ini A, ini min 16A, ini B, terus yang panjang, bentar, terus yang panjang ini adalah C. Tuh, kok gak sendiri, bentar ya. Kenapa gak sendiri? Oke, ini C ya, ini semua C adalah C. Oke, maka saya bisa kerjakan B kuadrat ya. B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. Bentar, iya, oh sebentar ya, bentar, bentar. Bentar saya buka ya, sebentar ya. Apa ini? Nanti itu ada soal yang di request Kak, ada yang dibahas buat nanti di akhir. Kalau udah selesai semua pembahasan,
Nanti Oh ada soal yang gitu. ditanyakan. Jadi buat peserta Zoom kalau mau nanya soal di luar soal yang diberikan ini bisa PC ke Abang ya. Secara Iya, Japri iya, iya. PC soalnya nanti biar Abang kirim ke Kak Saiful. Ya, nanti saya kirim balik jawaban ke Kak Alisan ya. Ya, Kak. Mungkin via Kak Alisan mungkin ya. Bisa ke adik-adik. Oke, saya belum terus terang belum cek ya, belum cek. Saya fokus ke soalnya dulu. Baik, terima kasih Kak Alisan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Apa ini? Sampai mana ya? Oke, sampai sini ya. B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0 ya. B kuadratnya apa nih? Berarti ini ya dikuadratkan menghasilkan berapa nih? 256 ya. 256 A kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah 3 kali C. C-nya adalah panjang ya C-nya. 32A kuadrat min 12A. Itu lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, maka kita sederhanakan ya. 256A kuadrat ya, nggak berubah. Kemudian ini 12 ya. 12 kali 32 adalah min 384. 384 A kuadrat, betul ya. Kemudian plus 12 kali 12 adalah 144. 144 A lebih besar sama dengan 0 ya. 256 min 384 adalah minus ya. Minus berapa itu? Minus 14, 8, 7, 2, 128. Betul nggak? Betul ya. Min 128 A kuadrat plus 144A ya. Oke, lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian supaya nggak min, ini saya kalikan dengan uh, min 1 ya, supaya nggak 0. Sorry, supaya nggak min di depan ya. Biar pada saat memfaktorkan bisa lebih enak ya. 128 A kuadrat min 144A, tandanya berubah ya, kali min 1 soalnya. Lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. 128 sama 144 itu kita bisa kecil ini. Dibagi dengan berapa ya? 16. Bagi 16 hasilnya adalah 8 ini. 8A kuadrat min 144 bagi 16 itu 9 ya. 9A. Lebih kecil sama dengan 0. Ini A kuadrat, ini A. Keluarin ya. A buka kurung 8A min 9. Lebih kecil sama dengan 0 ya. Oke. Berarti pembuat nolnya A sama dengan 0 atau A sama dengan 9 per 8 ya. 9 per 8. Seperti itu. Kemudian terakhir kita gambar garis bilangannya. Terakhir ya, 0 sama 9 per 8. Kita gambar seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian kita uji ya. Kita uji pakai angka berapa, terserah. Sebenarnya nggak ada guidance yang pas, nggak ada. Saya lebih suka pakai angka 0 ya, mestinya. Tapi karena dipakai, saya pakai angka lain ya. Saya pakai angka 1 ya, saya uji. Angka 1 letaknya di sini ya. Di sini, di tengah-tengah ini letaknya. Saya uji pakai angka 1. Ini positif ya. Positif ini berarti negatif. Positif kali negatif adalah negatif ya. Berarti ini negatif. Negatif, ini plus, ini plus. Yang diminta lebih kecil. Berarti yang dipilih yang negatif. Seperti ini. Kayak arsir ya. Nah, kayak gini. Maka kalau dia minta nilai maksimum dari A ya, nilai maks dari A itu sama aja dengan yang ini ya, yang paling kanan ya. Yang paling kanan adalah 9 per 8. Atau jawaban yang pas yang C ya. Untuk soal nomor 4. Oke, seperti itu pembahasan nomor 4. Silahkan apa ya, dipelajari atau dibaca-baca sebentar. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Silahkan. Bentar saya buka chat ya. Kak, itu 16 kali 16 kok ada A kuadrat dari mana ya? Maaf tadi kurang fokus. Sebentar. 16 kali 16 kok ada A kuadrat dari mana ya? Oke. Apa ini? Tes to Arya. Oke, baik. Dari ini ya Arya. Ini kan
rumusnya kan A min B kuadrat. Kalau dijabarkan apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. A-nya kan 4A. 4A kalau dikuadratkan kan 4 kuadrat 16, A kuadrat ya berarti ya. Berarti 16 A kuadrat. Itu mungkin restu area. Jadi pahami restu area? Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya kasih waktu untuk memahami sebentar, mungkin 1 menit ya. Ya, silakan. Oh, ada chat masuk nih, lumayan nih, ntar ya. Yang mana ya? Oh, sebentar. Bisa. Oh, bisa Kak? Oke, thank you. Kak, berarti nilai maksimum ditentukan dari diskriminannya ya. Ketika nilainya di nol seperti ini Kak. Seperti seperti Kak. Sorry, ketika nilai minimum D lebih kecil nol. Seperti ini Kak. Bukan ya. Jadi D D itu menentukan sebuah sebuah fungsi kuadrat apakah mempunyai penyelesaian atau enggak itu. Bukan berarti kalau nilai minimum artinya dia lebih kecil nol. Enggak ya, sama sekali enggak. Siapa sih? Saya enggak tahu ini laki atau perempuan, saya enggak tahu. Bukan, malah kalau D-nya lebih kecil nol itu kan dia enggak punya akar ya. Dia istilahnya apa? Definite positif atau definite negatif ya. Itu istilah dalam PK, persamaan kuadrat. Jadi bukan ini ya, C. Bisa dipahami ya, C ya. Singkat dari saya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ke apa ya? Satir handal. Oke, tetap sama Kak, cuma yang diambil nol. Itu kayaknya tetap sama Kak, cuma yang diambil nol. Oh iya, betul, betul. Sepakat ya, satir handal sepakat. Jadi pada saat melihat garis bilangan ini otomatis yang maksimal yang 9/8, yang minimum yang nol. Setuju ya sama satir. Betul satir. Terima kasih, terima kasih. Gitu ya. Ya, sebentar. Saya ke yang lainnya. Sarkas. Mantap kali. Oh, terima kasih Sarkas. Terima kasih, terima kasih. Bisa dipahami ya Sarkas ya? Oke. Siap, paham. Terima kasih Kak. Sama-sama. Waduh, ada Kak Sarkas. Targetir saya bang. Lu kenapa? Targetir. Ini kayaknya sama-sama orang Medan ya? Atau Sumatera Utara ya? Kayaknya sih saya nggak tahu ya. Oke, oke ya. Jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillah sudah bisa. Nomor 4. Sebentar, saya coba. Bentar ya, bentar. Sebentar, 1 menit ya, bentar. Saya lagi ketar-ketir Kak Alisa terus terang dengan baterai laptop saya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ngedrop seperti ini. Uh, Aduh, saya bingung sama baterai. Bentar ya. Oke, saya lanjut lagi nomor 5. Oke, nomor 5 sama ya, hampir sama, tapi beda tipe ya. Jika bilangan real X dan Y memenuhi sistem persamaan ini ya, lagi-lagi selalu dikombinasikan. Saya juga, saya nggak tahu ya kenapa ya,
selalu dikombinasikan seperti ini. Terlihat ya, ini adalah linier, yang ini adalah kurang lebih pangkat 2. Maka nilai X kali Y-nya yang mungkin adalah, sekarang yang bicaranya yang mungkin ya, yang mungkin adalah apa gitu ya. Jadi itu uh, apa namanya, soal nomor 5. Saya coba kerja lagi-lagi ya, ini bukan berarti saya ngeklaim bahwa cara saya tercepat, tapi saya pernah nyoba dan alhamdulillah saya bisa merasa ini yang eh, apa ya, yang efektif menurut saya. Jadi mungkin kalian punya cara lain, mungkin yang saya nggak tahu sih, merasa lebih cepat, silahkan, nggak ada masalah ya. Yang penting goal akhirnya kecapek ya, berapa X kalinya berapa gitu ya. Oke, bentar ya. Oke, saya kerjakan dari mana? Saya kerjakan dari yang bawah. Yang bawah ini saya melihatnya gini, ini kayak mirip-mirip dengan bentuk A plus B kuadrat. Itu kalau saya jabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, mungkin saya akan kerjakan yang persamaan bawah ini menuju ke sini. Arahnya seperti itu. Ya, ada di semua ya. Maka saya tulis ulang, X kuadrat plus Y kuadrat plus XY itu sama dengan 13. Oke, seperti ini ya. Oke, maaf, ada. Oke, nah, supaya bentuk ini menjadi di atas, itu sebenarnya yang miss-nya hanya di sini, angka 2 ini. Betul ya? Yang miss-nya adalah hanya di sini. Maka saya coba dekati ini dengan seperti ini langkahnya. Kalau saya asumsikan X plus Y kuadrat, ya X plus Y kuadrat seperti ini ya, itu kan nantinya akan apa? Akan bisa dijabarkan menjadi 2XY ya di dalamnya, 2XY. Sementara yang ini harus XY. Berarti supaya menjadi XY itu harus apa? Harus dikurangi dengan XY. Seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Bentuk yang di atas supaya bisa didekati dengan bentuk ini ya, bentuk seperti ini, di mana di dalamnya ada 2XY, sementara ini hasilnya harus XY. Maka harus dikurangkan dengan XY. Itu mungkin ya penjelasan mengenai, sebentar ya. Tapi banyak banget nih yang masih SMS. Oke, saya sorry. Oke, ya udah ya. Maka saya bikin seperti ini. X plus Y kuadrat min XY itu sama dengan 13. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian, oh sebentar, udah cek masuk. Bentar ya. Ini nama materinya apa, Kak? Tuh, Ahmad Rafali baru gabung, atau gimana? Saya nggak tahu. Oke, Ahmad Rafali. Materinya persamaan linear atau persamaan garis. Ya. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Kemudian saya lakukan seperti ini. X plus Y kuadrat itu sama dengan, pindah ruas ya. Bisa pindah ruas menjadi apa? Menjadi XY plus 13. Kemudian langkah berikutnya, saya menghilangkan ini. Apa itu? Menghilangkan apa ini? Kuadrat. Dengan cara apa? Dengan cara saya akar seperti ini. Maka menjadi, ini ya, base atau hilang ya, menjadi X plus Y sama dengan akar XY plus 13. Seperti itu. Oke? Nah, di soal ya, di soal itu apa? Di soal yang atas, persamaan yang kedua itu kan gini, X plus Y plus XY. Ya, X plus Y plus XY. Itu sama dengan min 11. Oke gitu ya, min 11. Baik, kemudian apa? Kemudian berarti ini ya, X plus Y-nya saya ganti dengan ini. Apa itu? Saya ganti dengan akar XY plus 13 ya, benar ya? XY plus 13 ya. Oke, itu sama dengan ya, min 11 per, sorry, min 11 min XY. Ini ya, pindah ruas. Min 11 min XY. Seperti itu. Oke, kemudian, uh,
Sampai sini sebenarnya hampir selesai sih, hampir selesai. Tapi untuk apa ya, supaya supaya kalian apa ya, istilahnya apa ya, memudahkan kita ya untuk mengingat ya. Itu saya mencobanya seperti ini. Ini saya misalkan dengan A, XY itu A. Boleh ya, saya misalkan dengan A. Tujuannya untuk memudahkan saja. Kalau nggak dimisalkan, sangat bisa ya, nggak ada aturan harus dimisalkan, nggak ada. Sangat bisa. Oke, maka saya tuliskan ini menjadi apa? Yang ini menjadi, sorry, ini sebelum saya teruskan ya, maka ini juga A ya, ini juga A. Ini misal aja, dimisalkan aja. Langkah berikutnya itu kita tinggal ini aja, tinggal apa? Dikuadratkan di masing-masing ruasnya, seperti ini. Oke, itu menjadi apa? Menjadi ini akarnya hilang sama kuadratnya, tinggal dalamnya ya. Menjadi apa? Menjadi A plus 13 ya. A plus 13 sama dengan apa? Sama dengan main ya. Ini kan main nih, main. Main apa? Main 11 plus A. Ini ya. Oke, kemudian dikurung gede, dikuadratkan. Seperti ini. Oke, berarti ini A plus 13 sama dengan min-nya habis ya. Min kuadrat kan positif maksudnya ya, positif gitu ya. Yang ini dijabarkan. Dijabarkan jadi apa? Dijabarkan jadi 11 kuadrat 121 plus 2AB berarti 22A plus A kuadrat. Seperti ini. Atau kita kumpulkan jadi satu ruas ya, menjadi A kuadrat. Kemudian pindah ruas, A-nya menjadi berapa ini? Plus 21A ya. Oke. Plus 121 min 13 adalah 108 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, kita faktorkan seperti ini. Ini adalah A, ini A, 108. 108 itu berarti berapa ya? 12 sama 9 ya. Ya, benar ya. 12 sama 9. Supaya plus 21 maka dia plus plus. Ya, benar ya. 21. Ya, benar. Oke. Maka A sama dengan min 12 atau A sama dengan min 9. Oke, A itu apa? A adalah ini tadi ya, XY. XY sama dengan min 12 atau XY sama dengan min 9. Nah, di opsi jawabannya yang ada yang A ya, min 12. Maka jawaban yang tepat yang nomor 5 adalah A. Kurang lebih seperti itu, nomor 5. Silakan untuk dilihat dulu, dipelajari. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa langsung ditanyakan. Nomor 5. Silakan. Ya, yang ditanyakan silakan. Oke, yang masuk sebentar ya. Bentar. Sudah sangat jelas Kak nomor 5. Alhamdulillah Restu Arya. Sebenarnya siapa ya? Restu atau Arya ya? Restu. Oke, saya panggil Restu ya. Terima kasih Restu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan lagi nomor berikutnya, nomor 6. Aduh, sorry.
Oke, nomor 6 ya. Jadi nomor 6 ini kan gini, apa namanya? Oke, sebentar saya kasih nomor ini, nomor 6. Diketahui garis G melalui ini 21 min 21 sama 5,92. Oke. Garis L ya. Garis L itu merupakan garis singgung kurva Y ini. Y sama dengan sekian X, sorry, 5 min seperempat X kuadrat. Hampir sama ya, kayak yang soal sebelumnya. Saya lupa nomor berapa tadi sebelumnya. Ya, jika garis garis I apa L ya betul ini. Garis saya nggak tahu bacanya apa ya. Saya baca I aja ya. Garis I merupakan garis singgung kurva ini ya. Jika garis I sejajar sekarang. Kalau yang soal sebelumnya kan tegak lurus. Sekarang sejajar. Sejajar dengan garis G, maka jarak yang diminta jarak ya, jarak garis G dan L berapa? Mungkin yang jadi susah akan di sini ya soalnya jarak. Kalau yang proses di atas, saya yakin bisa semuanya. Kayak persis yang soal sebelumnya ya, seperti itu. Oke, saya coba langsung kerjakan seperti ini. Garis apa dulu ya? Garis G dulu ya saya kerjakan. Garis G lagi-lagi saya bisa kerjakan pakai rumus apa ya? Menurut saya, bentar. Oke, mungkin saya akan cari persamaan garisnya ya. Pakai rumus apa? Y min Y1 per Y2 min Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Karena ada dua titik ya. Ini satu, ini dua. Atau dibolak-balik sama aja. Maka untuk yang garis G, Y min 1 ya. Ini satu ya. Per 9 per 2 min 1 sama dengan X min X1 berarti plus 2 ya per 5 plus 2. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti ini Y min 1 per 7 per 2. 7 per 2 sama dengan X plus 2 per 7. Ya, per 7. Ini boleh dong saya coret ya. Boleh aja ini. Coret habis. Ini setengah ya. Setengah naik ke atas ya. Naik ke atas menjadi apa? Menjadi 2Y min 2 sama dengan X plus 2. Atau 2Y sama dengan apa itu? X plus 4. Atau apa lagi? Benar nggak? Sebentar ya. Yang salah nggak? X min 2. Ya benar ya. Atau saya bikin gini boleh ya. X min 2Y sama dengan min 4. Nah, kayak gini ya. Sama aja ya. Oke. Persamaan garis nilainya seperti itu. Apa itu? X min 2Y sama dengan min 4. Maka gradiennya ya, gradien garis G adalah min A per B ya. Berarti min 1 per min 2 sama dengan setengah. Ini adalah gradien garis G. Oke, seperti itu ya, gradien garis G. Oke, nah eh, kemudian kita lari kemana? Kita coba lari ke apa namanya kurvanya dulu ya mungkin kurva. Kurvanya itu adalah Y sama dengan 5 min seperempat X kuadrat. Lagi-lagi saya mencari gradien ya. Garis I ya, bukan L ini, I ya. Garis I, garis singgung kurva ini ya. Oke, saya cari gradien. Gradien itu sama dengan Y aksen. Gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan min setengah X. Seperti itu, min setengah X. Oke, nah karena garis I dan G hubungannya sejajar ya, maka M1 sama dengan M2 sama dengan setengah. Ya. M1 sama dengan M2 kan ini ya, sama dengan setengah. Seperti itu. Maka sama artinya dengan min setengah X itu sama dengan setengah. Maka X sama dengan min 1. Oke, seperti ini ya.
X sama dengan min 1. Ketika X-nya min 1, itu Y-nya berapa gitu ya. Y-nya adalah, kita bisa masukkan ke kurva ini ya, kita masukkan. Berarti setara dengan, berapa itu? Min 1. Berarti 5 dikurangi seperempat ya, karena min 1 kuadrat kan 1, berarti 5 kurangi seperempat adalah berapa ya, adalah 19 per 4 ya, adalah 19 per 4. Maka titiknya adalah berapa? Titiknya adalah min 1,19 per 4. Ini ya, titik dari istilahnya apa itu? Perpotongannya ya, antara dua garis tersebut. Oke, nah sekarang berarti kita bisa tentukan dong persamaan garis L-nya. Garis L, kenapa sih kok harus ditentukan persamaan garisnya? Karena ada apa ini? Ada apa ini? Ada yang ditanyakan ya di soal. Yang diminta di soal ini jarak garis G dan L. Kita harus tahu eh, garis G-nya apa, garis L-nya apa gitu ya. Nah, dapat ya garis garis G-nya ini dapat ya. Sekarang tinggal garis L-nya yang belum dapat. Titiknya dapat, M-nya dapat. Kita tinggal pakai rumus seperti ini aja rumusnya ya. Apa itu? Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini aja. Y min 19 per 4 gitu ya. Itu sama dengan M. M-nya berapa? Setengah ya. Jajar soalnya. X min 1 ya, berarti plus plus 1 seperti ini. Oke, saya kali dengan berapa ya? 4 ya. Tujuannya supaya nggak ada penyebut di bawah. Menjadi 4Y min berapa? Min 19 ya. Sama dengan berapa itu? 2 berarti ya. 2X plus 2. Ada yang salah? Enggak ya? Oke, sip. 2X min 4Y gitu ya. 2X min 4Y sama dengan berapa? Min 21 ya. Oke, min 21. Sekarang saya sudah tahu nih persamaan garisnya yang G tahu apa? Yang G ini ya. Bentar ya. Yang G ini. Kemudian yang L ini garisnya. Persamaan garis lurusnya ya. Sudah tahu semuanya persamaannya. Nah, langkah terakhir adalah mencari jaraknya ya. Mencari jarak. Rumusnya seperti ini. Saya ingetin lagi, mungkin saya refresh ya. Yang sudah tahu, alhamdulillah saya refresh. Ada sebuah garis dari sebuah titik. Ya. Garis ini saya namakan adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Garis ini ya. Kemudian titik ini saya namakan koordinatnya ya. Koordinatnya adalah X1, Y1. Oke, maka yang dicari ini apa namanya? Jarak ya, atau D. Itu rumusnya adalah seperti ini. D sama dengan ya harga mutlak. Kenapa? Karena jarak nggak mungkin negatif, selalu positif ya. Harga mutlak dari apa? Dari AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat per plus B kuadrat. Ini rumus dari sebuah jarak. Karena jarak garis G dan L itu sama aja dengan jarak satu titik di garis tersebut dengan garis yang lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi, saya ulang lagi. Jarak antar garis itu sama aja dengan jarak satu titik dari garis tersebut dengan garis satunya. Boleh. Jadi, maka sama aja seperti itu. D sama dengan AX1 plus B1 plus C per A kuadrat plus B kuadrat. ABC adalah koefisien dari garisnya, kemudian X1, Y1 adalah titiknya, gitu ya. Oke, baik. Nah, di soal itu, sebentar, di soal ini yang paling mudah, sebenarnya saya gunakan eh, ini ya, saya gunakan ini paling mudah di sini ya.
Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Saya gunakan titiknya dari sini, berarti garisnya yang ini ya, dibalik-balik. Titiknya dari sini, garisnya yang ini. Saya gunakan paling mudah pakai angka 0. Apanya yang 0? Salah satu ya, boleh. Saya pakai Y-nya 0. 0 ya, ini 0. Kalau ini 0, otomatis S-nya min 4. Seperti itu. Maka saya gunakan di sini adalah min 4,0 titiknya ya, titik ini min 4,0. Terus garisnya mana? Garisnya yang ini sekarang. Apa itu garisnya? 2x min 4y plus 21 ya, sama dengan 0. Oke, bentar ya. Ini ya, oke. Ini titiknya, ini garisnya ya. Ini A, B, C, ini X1, Y1. Oke, saya langsung masukkan ke atas. Menjadi apa? Menjadi D sama dengan gitu ya. Harga mutlak A. A-nya berapa? 2 ya. 2 kali X1-nya min 4. Kemudian min apa ini? BY. BY1. B-nya berarti min 4 ya. Min 4 dikali dengan Y. Y-nya adalah 0 ya. 0. Kemudian ditambah C. C-nya adalah 21. Dibagi dengan akar ya. Akar apa? A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 4 eh, plus 16 ya. Oke, seperti itu harga mutlak. Kita selesaikan. Ini adalah min 8 ya. Min 8 tambah 2. Sorry, tambah 21 ya, maaf. Berarti plus ya. Plusnya adalah 13 ya, benar ya? 13. Yang bawah akar 20. Seperti ini. Oke, karena opsi jawabannya nggak ada, ini saya kalikan dengan, oh sorry, bukan dikalikan ya, disederhanakan, dilihat ya, dicek. Itu sama aja dengan 13 per akar 20 kan 4 kali 5, berarti 2 akar 5. 13 per 2 akar 5 itu ada di opsi jawaban E. Seperti itu mungkin pembahasan nomor 6. Agak panjang karena ada faktor ini, faktor jarak di sini. Ya, kita nentuin jaraknya soalnya. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan dipahami dulu nomor 6. Oke, nggak ada yang nanya ya? Nggak ada. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan teruskan nomor berikutnya. Sebentar ya. Nomor 7. Oke, 7 ya. 7 ya hampir sama ya kayak sebelumnya ya. Diketahui sistem persamaan seperti ini. 3x sama dengan y gitu ya. Kemudian di bawah memuat apa? Memuat pangkat 2 seperti ini. Mempunyai solusi P, Q gitu ya. Oke. Nilai yang mungkin dari bentuk P min Q berapa? Yang diminta nilai yang mungkin dari ini ya. Gitu ya. Oke. Oke.
Setnya seperti apa? Saya bisa langsung nih, bisa langsung substitusikan Y dengan 3X ya. Akan menjadi seperti ini. X kuadrat ya, min 3X gitu ya. Kemudian plus Y kuadrat berarti 3X dikuadratkan seperti ini. Plus 6 sama dengan 8 min 2X. Nah, sekarang sudah dalam bentuk X semuanya ya. Berarti ini X kuadrat min 3X, ini plus 9X kuadrat. Plus 6 min 8 plus 2X sama dengan 0. Oke, ini 9, 1, 10 ya. 10X kuadrat, terus apalagi? Min 3 plus 2, berarti min X ya. Seperti ini. Apalagi ini. 6 min 8, berarti min 2 sama dengan 0. Oke, kita bisa faktorkan. Ini adalah 5X ya, sama 2X. 2 adalah 21. Ini supaya min X berarti ini min, ini plus. Nah, seperti ini. Maka pembuat nolnya X sama dengan min 2 per 5. Yang ini adalah X sama dengan setengah. Ada dua ya. Min 2 per 5 sama setengah. Seperti itu. Terus apa lagi? Dapat, sekarang kita ke Y ya. Berarti Y sama dengan 3X. Maka Y sama dengan kayak 3 ya. 3 kali ini. Berarti min 6 per 5. Yang ini min 6 per 5. 6 per 5. Yang ini Y sama dengan 3 per 2. Ya, 3 per 2. Yang ini berarti koordinatnya adalah min 2 per 5, min 6 per 5. Yang ini koordinatnya adalah berapa nih? Setengah, 3 per 2. Seperti itu. Terus yang diminta P min Q itu sama aja dengan X min Y ya, sama aja. Kita cek ya sekarang. P min Q berarti sama dengan X min Y ya, sama aja. Min 2 per 5, min berarti plus ya. Plus 6 per 5 sama dengan 4 per 5. 4 per 5. Yang kedua, P min Q sama dengan uh, sorry, berarti setengah ya. Setengah min 3 per 2. Berarti sama dengan min 2 per 2. Min 1. Oh ya, min 1 ya. Oke. Opsi jawaban yang ada itu yang C ya, yang di sini. Yang di 4 per 5 atau yang C. Seperti ini aja nomor 7. Ada yang ditanyakan nomor 7. Silakan dipahami dulu nomor 7. Mungkin 1 menit ya untuk lihat jawaban nomor 7. Bentar. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Kita teruskan nomor berikutnya. Oh, sebentar. Ada chat masuk ya, sebentar. Muhammad Rian Ramadan. Oke, 3X pangkat 2-nya dari mana, Kak? Bentar ya, 3X pangkat 2-nya dari mana? 3, 3, mana ya? 3. Oh, ini. Dari ini Ramadan. Ini kan Y kuadrat ya. Y kuadrat. Sementara Y-nya kan 3X. Betul ya? Maka saya ganti Y-nya dengan 3X. Oke, ini kan Y, 3X kuadrat. Jadi ya, Muhammad Rian Ramadan. Bisa pahami ya? Oke, sebentar. Saya ke yang lainnya. Oke, sebentar. Y kuadrat diganti 3X bang. Oh ya, terima kasih Satir. Sorry. Ya Allah, Satir luar biasa nih. Saya senang banget dibantu oleh Satir Handal. Ya, diganti. Bentar, di substitusi. Sip. Thank you, Satir. Satir Handal.
benar-benar handal ya Satir ini luar biasa. Handal di matematika. Oke, sebentar. Thank you Satir. Oke, iya paham Kak. Oke, sip. Nggak ada lagi ya. Sip. Oke, thank you semuanya. Oke, sudah. Kita teruskan nomor berikutnya ya. Bentar ya. Nomor 8 kali ya. Nomor 8 berapa ini? Ini nomor 8. Bentar, 8 ya. Oke, ini tentang apa nih? Tentang program linear ya. Tentang program linear. Atau apa ya? Ya, program linear namanya istilahnya ya. Oke, seperti ini. Apa ini? Freight forwarding companies ya have two type of car, yaitu tipe satu dan tipe 2 ya. Oke, dua jenis mobil ya. Type 1 car has a capacity 12 ya, meter kubik. Berarti volumenya ya. Jadi saya tulis mungkin seperti ini. Bentar ya, saya tulis ya. Enggaknya enggak. Bentar ya. Ini tipe satu, tipe satu ya. Itu kapasitasnya 12 meter kubik. While a type 2 car has a capacity 36. Maka saya tuliskan di sini tipe 2 itu kapasitasnya 36 meter kubik ya, volumenya ya ini ya. Oke, lanjut. Order per month average more than 7.200 meter kubik. Berarti itu menyatakan ini ya, menyatakan apa namanya? Volume more than ya. More than berarti lebih dari 7.000. Oke. Saya ulang sini ya. More than 7.000 berapa itu 7.200. Itu sama aja dengan saya asumsikan ini namanya X boleh ya, ini namanya Y sama aja boleh. Seperti itu boleh nggak ada masalah. Maka saya juga bisa menentukan gini 12X ya, saya tambah dengan 36Y. Itu more than ya. More than berarti lebih besar sama dengan 7.200. Ini persamaan yang pertama. Ini saya bagi dengan berapa? Saya bagi dengan 12, saya kecilin ya. Berarti X plus 3Y lebih besar sama dengan 600. Betul ya? 600. Ini yang pertama. Lanjut. Ini hanya melihat dari kapasitas mobil ya. Oke. Yang kedua kita lihat harga sekarang. While the cost per delivery for car type 1 itu 400.000. Yang tipe 2 adalah 600.000 ya. Jadi mobil satunya 400.000, mobil mobil duanya 200.000. Oke, sorry, mobil duanya 600 ya. Oke. Of the predetermined cost, the company average monthly income is not less than 200 juta. Not less than, tidak kurang dari, berarti lebih ya. Tidak kurang dari sama aja dengan lebih. Maka saya bisa tuliskan menjadi apa? Menjadi gini aja, 400.000 mobil pertama, saya tambahkan dengan 600.000 mobil kedua ya kan Y ya, itu not less than, tidak kurang dari, jadi lebih ya, lebih besar sama dengan 200 juta. Ini oke, kita apa namanya, kita sederhanakan ya, nolnya kita hapus, berapa ini 5 ya, ini 5 hapus, hapus 5 hapus, 5 hapus, menjadi apa, menjadi 4x plus 6y lebih besar sama dengan berapa itu, 2000 ya, betul ya, di 5 5 ya, 2000 betul ya. Kita kecilin bagi dua, menjadi apa, menjadi 2x plus 3y lebih besar sama dengan 2000. Seperti ini angkanya.
apalagi nih? Udah ya, udah selesai. Nih, the correct mathematical model of the problem is ya. Kita cari ya yang mirip-mirip atau yang sesuai, sorry, yang sesuai dengan ini apa? Sebentar, kurang lebih yang ini ya, yang AB, betul nggak? Sorry, sorry. Yang benar ya, yang AB ya, yang AB. Yang AB masih A oke, okay, B oke. Okay. Ini salah semua yang ini. Ya, AB. Kemudian sebentar saya cek lagi. Oh, sorry, ini salah ya. Ini dibagi dua, sorry. 1.000 ini ya, maaf, maaf. Ini 1.000 dibagi dua soalnya. Berarti lebih besar. Berarti yang A ya. Jawaban yang tepat yang A. Seperti itu mungkin. Nomor 8 mengenai model matematikanya. Ada yang ditanyakan, silahkan dipahami dulu nomor 8. Boleh langsung chat juga boleh, silakan. Oke, nggak ada. Saya teruskan ya. Bentar, kalau nggak ada. Nomor 9. Nomor 9. Ini nomor 9 ya. Nomor 9. Oke. Ini hampir sama kayak nomor berapa? Nomor 8 ya. The area of solving system inequalities ya. Berarti luas dari pertidaksamaan ini, dan ini. Itu berapa? Gitu ya. Berarti langkahnya kita gambar dulu garisnya ya. Kita gambar garisnya. X plus Y kita sama dengankan dulu dengan 3. Kemudian kita cari apa kita gambar garisnya seperti ini. Pada saat X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 3. Maka koordinatnya adalah 0,3 sama 3,0. Ini. Saya gambar mungkin di sebelah sini. Bentar ya. Saya gambar seperti ini. Sorry, mungkin jelek anu garisnya ya. Maaf. Seperti ini ya. Asumsi aja 3 ya. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ya. Oke, saya gambar mungkin seperti ini. Gambar garisnya. Yang pertama, ya, saya nggak arsir dulu. Saya coba gambar garis dulu ya. Yang kedua apa? Yang kedua ini. X plus 2Y sama dengan 4. Berarti sama ya. Ini X, ini Y. Saya coba bikin dulu seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, X-nya 4. Maka 0,2 sama 4,0. Gitu ya. Gambar sekarang. 0,2. 0,2 ya, benar ya, 0,2. Berarti di sini ya 0,2 terus garis biru 0,2 sama 4,0 dari sini. Saya hubungkan garisnya lebih seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita cari areanya. Yang pertama nih, yang ini ya. X plus Y lebih kecil 3. Lebih kecil 3 itu bisa aja diartikan yang diarsir yang sebelah kiri atau bawah. Jadi mungkin saya pakai warna ungu ya, saya arsir kayak gini. Oke, kemudian saya kasih warna hijau sekarang. Yang ini, X plus 2Y lebih besar 4 sekarang. Kalau lebih besar, otomatis ngarsnya ke atas ya. Jadi, nah, ini seperti ini. Yang warna biru yang kita yang nanti. Nah, hampir kelihatan ya. Yang kena 2 kali adalah yang ini, hampir kelihatan.
Yang mana yang perpotongan ini. Nah ini, yang hijau sama ungu, apa, ungu ya, hijau sama ungu. Yang terakhir adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu setara dengan sumbu Y ya, yang diminta lebih besar. Berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan, catat kuning ya, ke arah kanan. Seperti ini. Maka areanya yang tepat itu yang ini, berupa segitiga ini. Yang di tengah-tengah ini ya, berupa segitiga. Di mana ini adalah 2 sama 3, ini adalah, kita belum tahu nih, titik potongnya berapa. Itu sama artinya dengan apa? Dengan eliminasi caranya ya, seperti ini. X plus Y sama dengan 3 sama X plus 2Y sama dengan 4. Ini kita kurangi ya, habis ini min Y sama dengan min 1, Y sama dengan 1. Kalau Y1, X-nya adalah dimasukkan ke salah satu persamaan ya, menjadi 2 berarti. Maka titik potong ini adalah 2,1. Berarti ini 2 ya, 2 ini 1. Seperti itu. Sehingga yang minta apa? Luas area ya, berarti luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali alas. Alasnya adalah dari 2 ke 3 ini alasnya. Adalah 1 berarti ya alasnya. Tingginya adalah tinggi ini ya, berarti dari 0 ini ke 2. Ini tinggi ini, jadi 2. Sama dengan coret-coret habis 1. Maka jawabannya yang C. Satu satuan luas ya. Jawaban nomor 9. Oke, ada yang ditanyakan nomor 9. Silakan di monggo kalau ada yang tanya silakan. Mungkin 1 menit lagi ya. Nah, oke, enggak ada. Mungkin soal terakhir, bentar ya, saya tanya bentar ya. Alasnya kenapa bisa 1 Kak? Oke, Aura Mazaya. Oke, baik. Aura Mazaya. Oke. Alasnya itu kan dari sini, Aura. Ya, dari 2 ke 3. 2 ke 3 itu panjangnya kan 1 ya. Tinggal dikurangkan aja kan ya. 3 min 2 adalah 1. Seperti itu, Aura Mazaya. Bisa ya dipahami ya, Aura? Bisa komen, Aura? Oke. Oke, nggak ada lagi yang tanya karena nggak ada. Saya lanjutkan mungkin last one. Bentar ya. Oh, bentar ya. Oh, terakhir lagi. Soalnya dikirim ke grup. Soalnya dikirim ke grup, Kak. Buat catatan. Oh iya, iya, ya. Pasti ya. Eh, saya kirim via Kak Alisan ya. Nanti Kak Alisan akan share ke kalian gitu. Seperti itu ya. Pasti satir, nggak usah khawatir. Saya akan share semuanya ya. Plus plus apa ini plus pembahasannya juga.
Oke, seperti itu. Oke, terakhir ya, nomor 10 seperti ini. Sebentar ya. Oke, nomor 10 masih sama ya tentang sistem linear atau persamaan linear sama aja nih. Gabung dengan apa? Gabung dengan pangkat 2. Ini yang diminta apa? The sum of the x and y value that are integer. Jadi bilangan bulat ya. From the following system of equation is gitu ya. Maksudnya dijumlahkan ya. Jadi x tambah y-nya berapa gitu ya. Oke, saya langsung aja, nggak akan sama, hampir sama caranya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Dari sini yang atas itu bisa saya bikin 2x sama dengan 1 min 3y atau x sama dengan 1 min 3y per 2. Udah, ini aja. Lalu saya masukkan nih, saya substitusi ya, setiap ada x saya ganti dengan ini. Berarti kalau ini x kuadrat, saya ganti dengan 1 min 3y per 2 dikuadratkan. Seperti ini. Min x berarti saya ganti dengan 1 min 3y per 2 saya kali dengan y. Ya. Min 2y kuadrat. Betul ya, min 2y kuadrat. Betul. Kemudian min x berarti 1 min 3y per 2 min 4y. 4y ya, 4y nggak berubah. Min 2 sama dengan 0. Nah, cuman butuh waktu untuk apa ini? Untuk menjabarkan ya. Saya langsung aja a kuadrat 1 min 6y plus berapa ini? 9 ya. Y kuadrat per 4. Ini. Kemudian apa lagi nih? Sebentar. Ada yang salah kah? Tidak ada ya. Oke. Berarti ini kali Y ya. Berarti sama aja dengan min Y plus 3Y kuadrat per 2. Ya. Oke. Ini min 2Y kuadrat nggak berubah. Ini saya jabarkan mungkin ya. Saya jabarkan menjadi min 1 plus ya. Berarti min 1 plus 3Y per 2. Min 1 ya, benar ya. Min 1 plus 3Y per 2. Oke. Min 4Y, min 2, 0. Ya. Oke, kemudian saya bikin semuanya per 4 ya. Saya bikin per 4 semuanya. Ini kan ini kan ini kan 4 2 2 ya. Saya bikin 4 semuanya. Maka menjadi 1 min 6y plus 9y kuadrat nggak berubah. Ini kali 2 ya. Kali 2 berarti min 2y ya. Min 2y kemudian plus 6y kuadrat. Kemudian ini kali 4 ya. Berarti min 8y kuadrat. Berarti ini kali 2. Berarti min 2 plus 6y. Kemudian ini kali 4. Berarti min 16y. Berarti ini kali 4 min 8. Sudah. Kita rapikan ya. Kita rapikan yang pangkat 2, pangkat 2. Ini 9 tambah 6, 15. 15 dikurangi 8. Berarti 7 ya. Betul ya? Oke, betul. 7y kuadrat. Seperti itu. Oke. Sekarang yang y. Min 6, min 2, min 8 ya. Min 8 ditambah 6. Berarti min 2. Berarti min 18 ya. Min 18y. Seperti ini. Yang angka sekarang. 1 min 2 min 1 min 1 min 8 berarti min 9. Min 9 sama dengan 0. Seperti itu. Terakhir kita faktorkan ya. Kita faktorkan berarti ini 7y. Tidak ada lagi ya. Ini y. 9 berarti 91 ya. Sorry. Sorry 9 itu berarti 33. Sorry 33 ya. 33. Ini 3 ini 21. Benar ya? Berarti mintanya min. Berarti min ini plus. Seperti itu. Maka Y sama dengan min 3 per 7 atau Y sama dengan 3. Ya.
Oke, hampir selesai. Em, kita masukkan, kita cari X-nya sekarang ya. Kita cari X-nya. Yang diminta apa? Yang diminta dia harus integer. Maka yang ini TM. Ya, tidak memenuhi yang ini. Kan dia nggak bulat ya, yang memenuhi 3. Maka kita cari yang kita bilang yang 3 ya. Maka X sama dengan 1 min 3 kali 3 per 2. Sama dengan berapa ini? 1 min 9 min 8 ya. Min 8 per 2 adalah min 4. Berarti X-nya min 4. Yang diminta adalah jumlah X tambah Y sama dengan apa? Min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Atau yang B jawabannya. Yang paling tepat yang B. Oke, nomor 10 seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Satir atau aura, apa lagi? Yang lagi aktif nih, yang lagi on fire ya. On fire, silakan. Nah, ditanyakan lagi on fire. Satir, mungkin saya senang komentar-komentarnya. Satir, nggak ada komentar? Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup pembahasan sampai nomor 10. Maaf kelebihan sekitar 17 menit ya. Dari schedule mungkin sekitar 90 menit. Oh, bentar ada yang tanya, bentar ya. Paham Kak? Oke, Restu Arya. Cara mencari 7 kali 7x ditambah 3 yang di dalam kurung gimana Kak? 7x ditambah 3 dalam kurung. Bentar ya. 7x, 7x tambah 3. 7x, 7x, nggak tahu, nggak dapat. Eh, bisa open mix bentar, apa namanya, Restuaria. Oh, 7Y Kak, maaf, salah, 7Y. 7Y tambah 3. 7Y, 7Y tambah 3 mana ya? 7Y tambah 3. Oh, ini, sorry, sorry, ini ya. Oke, thank you, thank you. Ini kan, sorry, Restuaria. Ini sebuah pemfaktoran biasa aja sih ya. Maksudnya kan gini, 7Y kuadrat itu berapa kali berapa? Maka 7Y dikali Y gitu ya. Lanjut, 9. 9 itu berapa kali berapa? 3 kali 3. Seperti itu. Baru kita berpikir tandanya ya. Tandanya. Nah, supaya min 18 ya, min 18 ya, kan tengah kali tengah, pinggir kali pinggir ya. Dicek. Ini 3, ini 21. Bisa dong, berarti sama aja dengan 21 min 3 ya. Sorry, yang diminta min ya, sorry, maaf maaf, yang diminta min 18 berarti min 21 ditambah 3. 3 apa, 3 y, otomatis ini plus ya, ini plus, ini min, plus 3 min 21 setara dengan min 18. Mungkin itu restu tadi, siapa restu aja ya, sebentar ya, yang ini ya. Oh, yang tanya adalah ya restu Arya ya, seperti itu. Satir membantu, oke, thank you. Bawa Kak, oke ya. Bisa dipahami, Restu atau Arya? Itu ya, hanya sebuah pemfaktoran biasa aja. Oke, sip, bagus ya. Jadi dipahami sama Restu. Yang lain mungkin ada yang tanyakan? Ya ada ya. Baik, kalau nggak ada, pasti kita share semua ke adik-adik semuanya. Mungkin sebelum apa namanya, saya akhiri dulu, tapi sebelum saya kembalikan ke Kak Alisan. Kak Alisan silahkan. Halo, Kak Alisan masih di tempat? Halo, stream ya Kak semuanya. Ya, sama-sama Asya. Semangat ya belajarnya. Jangan pakai kendur pokoknya. Sampai ujian, sampai lulus ya. Oke. Kak Alisan silakan. Atau siap Kak? Ya, amin, amin, amin. Ya, saya doain yang terbaik ya buat adik semuanya. Kak Kayis.
Kak Alisan ada di tempat nggak ya? Ini bisa. Oh. Kak Alisan? Nggak ada? Oh, Kak Alisan nggak tahu kemana ya. Maaf ya. Kak Alisan, coba saya sapa via WA dulu sebentar ya. Aura Mazaya, terima kasih Kak. Penjelasannya mudah dipahami. Iya, sama-sama. Aura Mazaya, terima kasih juga. Alhamdulillah ya, dipahami. Bentar. Halo, saya masih belum dapat sambung dengan Kak Alisan ya. Mohon maaf. Mungkin karena nggak sambung-sambung, saya mungkin akhiri ya, nggak apa-apa ya. Saya akhiri aja. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini dan bisa applicable ya diaplikasikan ke soal-soal yang lainnya. Mungkin saya nggak lupa untuk selalu minta maaf ya kalau ada yang salah dalam penjelasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah semuanya. Gimana Kak Saiful? Sudah selesai? Eh, Kak, halo, Kak. Ya. Tadi saya tunggu, saya sudah sapa teman Kak Alisan lagi mungkin nggak tahu di mana, nggak di tempat. Sudah, barusan selesai Kak. Barusan selesai. Sudah saya tutup juga kok. Saya bisa eh, meninggalkan room mungkin Kak Alisan, boleh? Oke, oke. Ya, terima kasih Kak Saiful. Oke. Iya, sama-sama. Kita sambung ke WA ya Kak Alisan. Terima kasih. Oke Kak. Ya.